Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di ruang tunggu poliklinik Rumah Sakit Ibu dan Anak. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu, saya Dr. Nona Suci Rahayu, spesialis neurologi atau yang lebih kita kenal dengan istilah spesialis saraf ya. Jadi pada hari ini saya diberi kesempatan untuk sedikit berbagi nih dengan Bapak Ibu mengenai topik-topik atau kasus-kasus penyakit yang sering kita jumpai khususnya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada hari ini berhubung tanggal 29 November lalu Bapak Ibu kita baru saja memperingati Hari Gangguan Gerak Sedunia. Nah, gangguan gerak sedunia itu adalah salah satunya itu yang sering kita jumpai tremor. Nah, kenapa tremor masuk ke gangguan gerak? Nah, jadi lebih jelasnya nanti saya akan sedikit berbagi dengan Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu pernah dengar nggak istilah tremor? Mungkin ada yang bisa komentar ya. Tremor, jadi tremor itu merupakan salah satu bentuk gangguan gerak ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini kan manusia terus bergerak ya, yang namanya makhluk hidup kan terus bergerak, mau itu hewan ya, manusia bergerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi tidak bisa kita pungkiri ada penyakit-penyakit khususnya pada manusia sendiri yang terjadi karena adanya gangguan pada gerakan tubuh kita itu sendiri. Nah, gangguan gerak itu bisa melambat atau bisa makin cepat. Nah, yang kita bahas hari ini adalah gerakan yang lebih cepat atau dikenal dengan tremor. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya di hari-hari bilangnya kayak gemetar ya. Saya dok ketakutan, kok udah ketakutan gemetaran. Nah, itu mungkin nanti kita bisa bedakan gemetaran atau tremor yang normal atau yang tidak normal ya. Nah, jadi apa itu tremor? Kalau dalam bahasa Indonesia kayak saya bilang tadi, kita kenalnya dengan istilah getar atau gemetar. Dok, ini tangan saya getar-getar sendiri. Nah, tapi kalau bahasa medisnya kita bilang juga dengan istilah tremor ya. Nah, adalah gerakan yang bersifat teratur dan muncul tanpa disadari atau nggak bisa kita cegah. Jadi gerakannya teratur Bapak Ibu, bergerak gitu ya, hitungan detik pelan-pelan atau bahkan bisa lebih cepat. Jadi ada tremor yang lebih cepat, ada tremor yang lebih lambat. Nah, bisa mengenai daerah tangan, kemudian bisa daerah wajah, bibir, dagu, kepala, suara, dan biasa juga pada kaki atau badan. Ada tremor di daerah leher. Jadi ada beberapa pasien saya yang berobat itu gerakannya, gemetarnya bukan di tangan. Kalau kita kan selama ini taunya tremor atau gemetar itu di tangan yang lebih kelihatan. Tapi ada beberapa kasus penyakit saraf, dia tremor atau gemetarnya itu di bagian leher atau kepala. Jadi kepalanya gerak-gerak sendiri yang semuanya itu nggak bisa kita kendalikan Bapak Ibu. Jadi gerakan itu terjadi sendiri, mau kita stop badan kita tetap minta untuk digerakin. Semua itu kenapa bisa bergerak sendiri? Semuanya karena ada kontrol atau pengaruh dari kerja saraf. Jadi sebenarnya saraf kita itu kontrol gerakannya teratur. Misalnya kita mau mengambil barang pas, misalnya mengambil gelas pas dapat gelasnya. Tapi kalau orang yang tremor karena ada terjadi gangguan pada persarafan baik di otak ataupun di persarafan di bagian belakang, itu waktu kita mau megang sesuatu nggak terkoordinir. Dia mau megang nggak sampai, nggak sesuai, nggak tepat sasaran. Atau kadang mau pegang sesuatu bergetar ya, mau nulis pegang pulpen bergetar. Seharusnya normalnya saraf kita bisa kontrol supaya yang pulpen yang kita pegang itu nggak bergetar. Jadi pada beberapa pasien yang mengalami keluhan seperti ini, misalnya karena penyakit stroke, karena ada riwayat gula darah atau diabetes lama, bisa menyebabkan kerusakan pada sarafnya, sehingga saraf kita ini nggak bisa kontrol lagi. Yang harusnya tangannya geraknya itu terkontrol, tiba-tiba pada pasien tersebut yang mungkin gula darahnya tinggi atau yang punya riwayat stroke, tangannya bergerak sendiri tanpa bisa dikendalikan sama pasiennya. Makanya kita kenal dengan istilah gangguan
gerak ya. Jadi karena geraknya itu mengganggu, masuklah dia ke kategori gangguan pergerakan. Dan bisa di mana aja, nggak mesti di tangan, bisa di kaki, bisa di leher ya, bisa di wajah. Ininya bergerak-gerak sendiri. Bapak Ibu mungkin sering juga dapat kasus, dok ini saya bergerak-gerak sendiri tapi sebentar nanti hilang. Nah itu juga bagian dari gangguan gerak ya. Kapan munculnya? Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada yang mengalami atau mungkin keluarga atau orang terdekat yang mengalami gangguan gerak, itu harus segera kita cari tahu sebenarnya penyebabnya. Kondisi bagaimana dok yang harus kita cari tahu? Yang pertama, kalau gangguan geraknya itu muncul tiba-tiba dan terjadi biasanya pada usia muda. Jadi kalau usia muda ada tremor, nah itu bagusnya periksakan ke dokter, khususnya dokter saraf, supaya tahu nih apa penyebabnya. Kemudian kalau misalnya gerakannya atau gemetarnya makin lama makin berat, dan makin mengganggu aktivitas, itu sebaiknya harus kita periksakan juga ke dokter ya. Nanti saat di poliklinik, saat ketemu dengan dokter, biasanya kita akan tanyakan Bapak Ibu, biasanya gangguan atau gerakannya itu munculnya kapan aja Bu? Nah, mungkin lagi menulis, kalau lagi diam nggak gemetaran dok, tapi kalau saya pegang gelas pasti gemetaran. Nah, jadi gemetaran atau tremor itu dia ada kelompok-kelompoknya. Ada orang yang tremornya waktu pegang barang aja, ada orang yang waktu diam pun dia duduk diam aja, berdiri aja bisa gemetaran. Jadi ada kategorinya, ada kelompoknya, dan obatnya juga berbeda ya. Kemudian saat mempertahankan posisi, misalnya waktu lagi gantungin tangan, kita suruh gantungin tangan, dia tremor, tapi kalau dia diam aja, nah itu enggak gemetar, itu juga ada. Kalau mendekati objek yang akan disentuh, biasanya kita dokter suruh, Pak coba pegang pulpen yang saya pegang ini, nanti pasiennya waktu mau pegang pulpennya dia bergetar atau tremor, itu juga ada jenis tremornya. Ada yang saat berbicara, jadi kalau ngomong aja dia tremor, bergetar-getar sendiri, itu ada juga gangguannya. Dan yang paling sering juga kita jumpai adalah saat emosi atau saat cemas. Jadi ada orang yang gemetarnya kok ketakutan, misalnya kalau disuruh maju ke depan buat bicara di depan orang banyak, dia gemetar, pegang mic-nya gemetaran. Nah itu juga masuk ke salah satu tremor. Tapi apakah itu berbahaya dok? Nah nanti kita akan bahas lagi ya. Ada tremor yang berbahaya, ada tremor yang tidak berbahaya ya. Nah tremor sebenarnya disebabkan oleh apa aja dok? Nah yang paling pertama itu bisa karena penyakit tertentu Bapak Ibu, bisa karena stroke, bisa karena ada tumor di kepala pasiennya, bisa karena ada riwayat kecelakaan, misalnya pasiennya pernah terbentur kepalanya, kecelakaan, terus setelah beberapa tahun kemudian muncul ke pasiennya itu keluhan tremor. Apakah ada hubungannya? Bisa jadi ya. Jadi kalau ada riwayat benturan pada otak, itu bisa menyebabkan tremor di kemudian hari. Tergantung otak bagian mana yang kena. Kalau kena bagian otak yang ngatur gerakan tadi, maka keluhan pasiennya bisa tremor. Kemudian penyakit penuaan. Penyakit penuaan seperti Parkinson. Bapak Ibu mungkin pernah lihat ada orang-orang tua kita yang umurnya udah 80, 70 tahun ya. Jalan udah melambat ya, bicara udah mulai pelan ya, agak bungkuk gitu ya. Biasa itu keluhan Parkinson ya. Jadi pasien-pasien Parkinson umumnya juga ada keluhannya tremor. Jadi kalau megang sesuatu suka bergetar ya, nggak bisa dikendaliin gerakan-gerakan tangannya. Atau karena penyakit lain, misalnya karena ada tiroid, penyakit gondok. Jadi orang pasien-pasien yang dengan ada gangguan hormon pada kelenjar gondoknya, apakah itu hormonnya tinggi atau rendah, itu bisa salah satu gejala yang munculnya adalah tremor atau gemetar. Kan ada orang-orang, saya kata dokter kena tiroid. Nah biasanya pasien-pasien yang mengalami gangguan kelenjar tiroid di leher, bisa dia keluhannya tremor Bapak Ibu. Atau gangguan pada ginjal atau pada riwayat diabetes lama. Saya pernah dapat kasus itu pasiennya dengan riwayat gula tinggi sampai 400-an ya. Sebelumnya nggak pernah ada riwayat tremor atau gangguan gerak. Tiba-tiba datang ke IGD karena tangannya bergerak-gerak sendiri, nggak bisa dikendalikan. Nah kalau
terlalu berlebihan dengan frekuensi yang sudah cukup sering, bisa nggak menutup kemungkinan muncul keluhan-keluhan gangguan gerak. Seperti orang yang kedutan, dok saya sering kedutan-kedutan sendiri di pipi, kenapa ya? Biasanya kita evaluasi, sering nggak minum kopi atau kurang istirahat. Jadi kedutan-kedutan seperti itu yang munculnya hilang timbul biasanya sering berhubungan sama faktor makanan atau faktor stres atau kelelahan yang dialami oleh pasien, ya. Makanya kayak saya bilang tadi, ada tremor yang berbahaya, ada tremor yang tidak berbahaya, tapi memang idealnya harus kita periksa supaya kita tahu ini berbahaya atau enggak. Nah, apakah tremor berbahaya? Nah, ya, jawabannya sebagian besar tremor itu bersifat jinak atau tidak berbahaya sih. Namun kadang-kadang pasien menjadi terganggu, ya. Cuman yang buat pasien itu datang ke dokter karena dia terganggu, atau kadang efek ini sosial. Jadi kok ngomong sama orang nggak pede, kelihatan tangannya gemetar-gemetar terus, ya. Itu sebagian pasien-pasien tremor datang dengan keluhan yang seperti itu. Jadi karena sudah mengganggu, udah nggak enak, nggak nyaman, ya, waktu komunikasi sama orang kelihatan tremornya, baru pasiennya datang ke dokter untuk berkonsultasi. Nah, sebagian tremor akan meningkat kalau pasiennya cemas. Nah, jadi kalau misalnya dia lagi gelisah atau cemas, tremornya makin kelihatan sama orang di sebelahnya. Nah, itu juga sangat mengganggu. Atau biasanya kalau guru kan kalau misalnya lagi tremor, waktu nulis di papan tulis, tulisannya kelihatan tuh jadi lebih nggak beraturan. Nah, itu juga mengganggu aktivitas pasiennya. Kapan kita harus ke dokter, Bapak Ibu? Nah, jawabannya, kalau pasien mengalami keluhan tremor atau gemetaran, baiknya mengunjungi dokter neurologi atau dokter saraf untuk mengetahui kalau tremornya itu muncul pertama kali. Jadi kalau sebelumnya nggak pernah, tiba-tiba muncul, baiknya cek ke dokter. Terus kapan lagi? Kalau di keluarga ada yang riwayat gitu, biasanya tremor ini ada jenis tremor yang diturunkan dari ayah, jadi silsilah ayah. Biasanya kalau ada usia muda datang ke poli, dok saya sering tremor, nggak tahu kenapa penyebabnya. Kita biasa akan cari tahu dulu di keluarganya ada yang tremor atau enggak, karena sebagian besar ada hubungan dengan faktor keturunan, biasanya yang diturunkan dari ayah, ya. Kemudian kalau tremornya makin lama makin parah, kalau udah makin lama makin parah kan udah mengganggu, ya. Jadi sebaiknya langsung periksakan ke dokter. Nah, apa yang perlu dilakukan bila mengalami tremor? Jawabnya cukup kita tahu pencetus. Misalnya kalau makanan, kan tadi udah ketemu dokter, wah ini ibu mungkin banyak minum kopi atau kurang istirahat atau mungkin pengaruh stresnya agak tinggi, ya, mungkin ada tekanan atau di tempat kerja atau seperti apa. Nah, itu yang kita kendalikan. Jadi kalau sering minum kopi, kurangi dulu kopi-kopiannya. Atau kalau dia mungkin dalam kondisi ada penuh stres atau tekanan di tempat kerja, jadi manajemen atau kendalikan dulu stresnya. Jadi tergantung penyebabnya, ya. Kemudian tidur yang cukup. Jadi nggak menutup kemungkinan pasien yang gemetaran atau sering tremor, kalau dia istirahatnya kurang juga bisa memperburuk kondisi tremornya, ya. Kemudian minum obat, nanti biasanya dokter akan kasih obat-obat untuk mengendalikan tremor pada pasiennya. Kemudian menghindari membawa beban berat, menghindari memakai baju yang berkancing, dan konsumsi makanan yang tinggi vitamin B. Kenapa menghindari beban berat, menghindari memakai baju berkancing? Karena biasanya kan gerakan-gerakan yang butuh koordinasi, misalnya mengancing baju, menulis, itu kan perlu koordinasi dari tangan kita. Pasien-pasien yang tremor itu susah mengerjakan aktivitas seperti itu. Jadi kalau misalnya pasien yang punya riwayat tremor, baiknya untuk membantu pemulihan gejalanya, kita mulai dari aturan-aturan yang aktivitas keseharian dia. Misalnya kayak jangan sering pakai baju berkancing, ya, atau jangan sering angkat berat yang bisa memicu dia kelelahan, dan konsumsi makanan yang tinggi vitamin B. Kenapa? Karena vitamin B kompleks itu sendiri sangat penting untuk pemulihan kerusakan saraf, Bapak Ibu. Jadi makanya kalau ada sering keluhan kesemutan, kebas-kebas, atau gangguan-gangguan saraf yang lain, dokter sarafnya paling sering memberikan suplemen berupa bentuk vitamin B, ya. Jadi vitamin B ini sendiri peranannya untuk saraf adalah untuk membantu pemulihan dari sel saraf itu, ya. Oke,
pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu moderator. Silakan Bu. Terima kasih kepada teman-teman